Saya pernah membaca kisah ketika itu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada keluarga yang miskin. Lalu request kepada Nabi Musa minta didoakan dan minta ditanyakan kepada Allah supaya mereka menjadikan orang yang kaya. Akhirnya melihat bagaimana kondisi yang memprihatinkan, Nabi Musa tersentuh hatinya. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah meminta supaya keluarga tersebut diberikan kekayaan. Maka Allah memberikan jawaban dan kepada Nabi Musa bahwa keluarga tersebut akan diberikan kekayaan selama 1 tahun menjadi orang yang kaya. Setelah dikabarkan kepada keluarganya, maka begitu senang dan luar biasa bahagianya. Namun ternyata memang dalam kehidupannya berubah. Yang tadinya miskin ternyata menjadikan kaya, ekonominya terus bertumbuh, dan ternyata mereka gunakan kekayaannya untuk bantu orang miskin, untuk santuni anak yatim, untuk bangun rumah ibadah, dan tolong orang yang membutuhkan. Ternyata setelah 1 tahun berlalu, ternyata mereka masih tetap kaya. Padahal yang dikabarkan kepada Nabi Musa bahwa mereka kekayaannya hanya 1 tahun saja. Maka Nabi Musa penasaran dan bermunajat kepada Allah, kenapa kekayaannya masih banyak dan mereka masih tetap kaya. Maka ternyata Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa mereka tetap kaya karena mereka senantiasa senang berbagi. Yang Allah bukakan satu pintu rezeki, mereka membuka pintu rezeki dengan cara bersedekah. Akhirnya itu salah satu alasan harta dititipkan kepada keluarga tersebut. Nah, sebenarnya dari kisah ini kita bisa ngambil hikmah yang menjadikan inspirasi. Ternyata sedekah itu bisa menjadi jalan rezeki, jalan keberkahan. Bahkan kalau kita baca lagi dalam Al-Quran, ternyata ada juga bagaimana sedekah itu bisa menjadikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hal yang tidak akan pernah rugi dan menjadikan bagaimana rezeki yang barokah. Lalu ada juga tentang rezeki itu yang bagaimana rezeki itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk yang hidup, setiap binatang, segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini, maka itu udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada rezeki karena kita berani mengambil tanggung jawab, yaitu misalkan dengan menikah. Maka yang sebelumnya mungkin boleh jadi merasa kurang, setelah menikah ternyata ada pasangan dan itu pun membawa bagaimana rezeki. Dan ketika memiliki anak, ternyata anak pun membawa rezeki. Jadi ada rezeki karena pasangan, rezeki karena anak, dan rezeki ketika kita usaha juga. Jadi ketika ada pedagang, bisnis atau usaha, maka dengan sunatullahnya kehidupan dunia ini, maka Allah berikan bagaimana perjalanan rezekinya. Bahkan dunia ini sebenarnya siapapun bisa mendapatkan. Mau dia beriman atau tidak beriman, selama bagaimana dengan sunatullahnya, maka dunia ini diberikan begitu saja. Tapi kalau akhirat, itu hanya diberikan bagi orang yang beriman saja. Maka ketika di dunia ada yang pandai manajemennya, pandai bisnisnya, dan dia tahu perputaran bagaimana cara mendapatkan uang, ya tentu dia akan mendapatkan uang atau rezeki tersebut, yaitu rezeki karena usaha. Ada juga rezeki karena istighfar, karena beristighfar kepada Allah tentu ada yang barangkali terhalang oleh dosa, maksiat, terhalang karena kita silaturahmi tidak baik, lalu kita bertobat, lalu kita perbaiki silaturahmi, maka secara logika itu rezeki akan datang, mungkin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rezeki karena bersyukur. Nah, dengan apa yang dimiliki hari ini, maka ketika kita mensyukurinya itu merasa bagaimana nikmat yang apa kita miliki hari ini. Tambah banyak, tambah barokah, tambah lapang hatinya karena mensyukuri yang Allah berikan hari ini. Dan juga karena bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, yang barangkali kita tidak menyangkanya, ternyata itu menjadi jalan rezeki. Masih banyak barangkali bagaimana jalan membuka pintu rezeki, entah dengan bersedekah, Allah ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau tidak terbatas. Dengan menikah, dengan punya anak, ada rezekinya. Buka usaha, ya ada aja rezekinya.
Yang pasti tentu yang penting barokah gitu ya. Dan termasuk bagaimana dengan istighfar, itu rezeki dari Pak istighfar, bagaimana dengan bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.